Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai ilmu pemahaman tentang nasih dan mansuh. Sebelumnya kami perkenalan dulu ya. Kami dari kelompok 9. Saya Vika Cahfidatun Febrianti dan teman saya Tita Amalia Azhara. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan juga menambah wawasan teman-teman sekalian. Selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang pertama. Bahasan yang pertama adalah pengertian nasah. Nasah secara bahasa berarti menghapus, meniadakan, atau memindahkan sesuatu dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Menurut ulama usul, nasah adalah penghapusan hukum syariat dengan dalil yang baru yang datang kemudian, baik itu sebagian maupun keseluruhan tergantung dengan kebutuhan para umat. Sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 106 yang berbunyi, "Manasakh min ayatin aw nusiha na'ti bi khairim minha aw mithliha, alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir," yang berarti ayat mana saja yang kami nasahkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Namun ada nasah yang tidak mungkin dinasih, yaitu yang pertama, pokok ajaran akidah, ibadah, dan akhlak. Yang kedua, hukum yang berlaku selamanya berdasarkan nas. Dan yang ketiga, berita tentang peristiwa masa lalu maupun masa depan. Selanjutnya adalah pengertian tentang nasih. Nasih secara bahasa yaitu berarti menghapus, mengganti, mengubah, atau memindahkan, sehingga hukum lama berhenti dan diganti dengan hukum yang baru. Ulama membaginya menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah nasih pada tilawah dan hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan ayat tentang 10 kali susuan yang menyebabkan seseorang menjadi mahram. Namun ketentuan ini kemudian diganti dengan 5 kali susuan. Yang kedua adalah nasih pada hukum tilawah tetap. Contohnya terdapat pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 240 yang menetapkan masa iddah bagi istri yang ditinggal wafat suaminya selama 1 tahun. Namun, ketentuan ini digantikan oleh Quran Surat Al-Baqarah ayat 234 yang menetapkan masa iddah menjadi 4 bulan 10 hari. Yang ketiga adalah nasih pada bacaan tetapi hukumnya tetap. Contohnya hukum rajam. Meski ayatnya dinasah bacaannya, hukumnya tetap berlaku hingga sekarang. Hikmahnya adalah sebagai ujian ketaatan umat Islam dalam menjalankan syariat meskipun dalil bacaan tidak lagi ada. Lalu yang ketiga, pengertian mansuh. Mansuh secara bahasa adalah sesuatu yang digantikan. Sedangkan secara istilah, mansuh adalah hukum syariat yang awalnya berlaku, yang kemudian digantikan oleh hukum syariat yang baru. Mansuh harus berupa ketentuan Allah terkait perbuatan mukallaf, bukan hasil akal atau hukum manusia. Dalam proses nasah ada 2 unsur, yaitu nasih, dalil penghapusan, dan mansuh, dalil yang dihapus. Selanjutnya kita akan mengenali tentang persamaan dan perbedaan nasah dan tasis. Nasah dan tasis sama-sama membatasi hukum, tetapi berbeda dalam ruang lingkupnya. Tasis membatasi hukum untuk sebagian individu, sedangkan nasah membatasi hukum berdasarkan waktu. Perbedaan lainnya meliputi tasis tidak berlaku pada perintah tunggal, sedangkan nasah bisa. Nasah hanya melalui pembuatan hukum. Tasis bisa dengan dalil akli atau nakli. Nasah terjadi setelah hukum yang dihapus. Tasis bisa sebelum atau sesudah dalil. Tasis tidak menghilangkan kekuatan hukum umum. Nasah menghapusnya. Tasis bisa dengan kias. Nasah tidak, dan nasah menghapus hukum yang sudah berlaku, sedangkan tasis menetapkan hukum yang dari awal tidak berlaku. Selanjutnya adalah cara mengetahui nasah dan urgensinya. Untuk memahami nasah, kita harus mengetahui status ayat yang nasih dan mansuh. Az-Zarqani menjelaskan ada 3 metode untuk mengetahuinya. 1. Adanya keterangan jelas yang menunjukkan urutan turunnya ayat. Yang kedua, ijma umat yang menetapkan urutan ayat. Dan yang ketiga adalah riwayat sahih yang menjelaskan tentang urutan turunnya ayat. Menurut Imam Ibnu Abdil Bar, ilmu nasih dan mansuh penting agar umat Islam memahami hukum yang masih berlaku dan mengamalkan ayat nasih serta meninggalkan ayat mansuh, sehingga terhindar dari kesalahan dalam menjalankan ajaran agama. Selanjutnya kita akan mengenali tentang macam-macam nasah dan jenisnya. Nasah terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah
Nasah sharih yang berarti jelas, yang kedua adalah nasah dini yang berarti tersirat. Nasah sharih yaitu pembatalan hukum sebelumnya secara tegas, seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengizinkan ziarah kubur setelah sebelumnya melarangnya. Lalu yang kedua adalah nasah dini, merupakan penggantian salah satu dari dua nas yang bertentangan. Nasah dini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah nasah dini yang menghapus seluruh hukum dalam nas sebelumnya. Contohnya perubahan hukum masa idah dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang menggantikan ayat 240. Nasah dini yang kedua adalah mengganti sebagian hukum dalam nas, seperti ayat-ayat dalam surat An-Nur yang mengatur hukuman bagi yang menuduh zina tanpa saksi, dengan pengecualian khusus bagi suami yang menuduh istrinya.